Halo Mama dan Papa. Pop Mama Talk kali ini kita akan membahas critical thinking pada Gen Alpha. Nah, hari ini Mama Egi sudah bersama psikolog klinis Alexandra Gabriela. Kita hari ini akan ngobrolin asbunnya anak Gen Alpha. Mbak, mungkin bisa dijelasin dulu nih, kira-kira tuh apa sih yang dimaksud dengan critical thinking? Nah, critical thinking sendiri itu bukan cuma sekedar pertanyaan loh Mbak. Jadi bagaimana seorang anak bisa menerima sebuah informasi, lalu diproses dan dianalisa dan juga dibandingkan sama pengetahuan dan wawasan yang dia udah pernah pelajari nih sebelumnya. Jadi bukan sekedar nanya-nanya asbun tuh sebenarnya, tapi mereka benar-benar mau tahu tentang pertimbangan-pertimbangan dan analisa yang mereka udah lakukan gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa orang tua ajarin dari anak usia dini tuh? Jadi dari anak usia dini supaya dia lebih bisa berpikir kritis, karena kan biar bagaimanapun orang ketika bisa berpikir kritis itu mereka akan lebih mudah mempertimbangkan suatu hal nih. Apalagi di masa depan ketika mereka udah ngejalanin kehidupannya sendiri dan pada akhirnya orang tuanya pun juga tidak bisa 100% supervisi mereka pun harus bisa memikirkan diri mereka sendiri kan. Jadi critical thinking itu sangat diperlukan supaya mereka bisa ngambil keputusan yang tepat, menjaga diri dan juga mereka juga bisa menentukan arah hidup mereka dengan lebih baik. Untuk ngajarin hal itu, memang dari awalnya biasakan untuk tidak langsung memarahi ataupun nyuruh-nyuruh. Kita perlu lebih banyak berdiskusi yang hangat dan juga bikin situasi yang terbuka supaya anak-anak juga nyaman cerita sama kita. Gitu ya Mama Papa. Kadang tuh kan kita udah menciptakan ruang diskusi yang hangat, nyaman, terus kayak anak ngomong apa kita tuh dengerin gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh mereka suka punya pola pikir atau sesuatu yang muter di kepalanya out of the box dan itu langsung keluar gitu aja gitu. Apakah ini udah menandakan bahwa Gen Alpha lebih kritis dibanding gen sebelumnya gitu? Betul, jadi penjelasannya sih sebenarnya gini ya. Kebanyakan orang tua atau mama papa dari Gen Alpha itu kan orang tua dari milenial, usianya milenial kan. Nah, individu di usia milenial memang dipercaya adalah orang-orang yang lebih mau terbuka dan ngedengerin anaknya, katanya begitu. Jadi lebih melek tentang kesehatan mental, tentang tumbuh kembang anak, tentang parenting. Makanya mereka udah bisa memberikan ruang yang aman sedari anak-anak masih kecil untuk bercerita, untuk diskusi. Di lain hal, anak-anak di usia Gen Alpha, mereka itu kan benar-benar lahir di era digital. Mau nyari informasi apapun sekarang gampang. Mudah ya. Dari awal udah kenal screen, udah tahu kalau penasaran buka Google misalnya, atau buka media sosial lainnya, supaya mereka dapat wawasan yang lebih luas. Jadi mereka terbiasa untuk punya informasi yang dibandingkan dan juga terbuka sama pertanyaan-pertanyaan dan informasi yang diberitahu oleh orang tuanya gitu. Oke, Mbak, apakah kalau misalkan anak tuh suka ada pertanyaan kocak, itu tuh menandakan bahwa kemampuan critical thinking mereka tuh emang berkembang gitu? Yes, itu pertanyaan yang sering datang dari orang tua ya. Gimana membedakan pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka ingin tahu dan memang berpikir kritis untuk mengetahui suatu hal, atau memang cuma pengen cari perhatian mama papanya. Seringan begitu ya. Jadi biasanya pemikiran kritis itu muncul dalam bentuk sebuah pemikiran yang perbandingan atau pertanyaan-pertanyaan yang menganalisis, bukan cuma sekedar pertanyaan yang kita pikir kok kayaknya kamu tuh sebenarnya udah tahu jawabannya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau mereka tahu menanyakan tentang kenapa, bagaimana, apa yang terjadi, atau menurut mama seperti apa. Nah, itu bentuknya adalah sebuah critical thinking. Jadi bedanya ya satu di bentuk pertanyaannya dan juga ketika kita jelasin anak ini kelihatan fokus mau dengerin nggak? Atau memang ketika dijelasin malah dia nanya yang lain yang kita pikir kok kayaknya kamu tuh udah tahu jawabannya, cuma pengen ngajak mama ngobrol aja gitu. Tapi tuh sebenarnya di usia berapa sih kita tuh bisa tahu critical thinking anak itu mulai berkembang? Karena takutnya apa itu jadi tolak ukur kok anak aku udah umur segini masih begini aja ya cara berpikirnya, kayak diajak ngobrol kurang nangkep atau gimana. Nah tuh di usia berapa kita mulai memperhatikan itu gitu? Dari usia 3-5 tahun sih sebenarnya sudah mulai kelihatan ya ketika anak sudah punya perkembangan bahasa yang lebih advance gitu. Nah, udah bisa tektokan, udah bisa timbal balik sama orang tuanya. Kita mulai dengar pertanyaan-pertanyaan yang bikin, kok dia bisa nanya begitu sih gitu kan. Cuma
walaupun itu akan terus berkembang sampai mereka remaja bahkan dewasa, paling berasanya itu di momen-momen ketika mereka masuk usia SD, di mana semua informasi baru, mereka dapat pengalaman di sekolah pertama kali, benar-benar dapat pelajaran-pelajaran dasar yang belum ada penjelasan lebih lanjut seperti di SMA ataupun di kuliah gitu kan. Jadi di momen-momen SD ini biasanya orang tua masih yang lebih kewalahan gitu untuk menjawab, kok pertanyaannya seperti ini gitu. Terus kalau misalkan ngomongin anak, memang ada fase-fasenya kayak gitu ya Mbak. Apa sih tanda-tanda anak udah mulai memiliki kemampuan critical thinking yang sesuai sama usianya gitu? Kalau itu sih sebenarnya kita lihat apakah anak ini sudah bisa berpikir abstrak atau belum, atau kita sebut abstract thinking. Karena walaupun memang tahapannya ada disesuaikan secara teori, tapi kan perkembangan anak beda-beda. Apakah memang anak ini masih bisa melihat sesuatu atau mempercayai sesuatu kalau mereka lihat, atau kalau ada bendanya, atau ada kejadiannya, atau memang sudah bisa diajak berpikir yang tentang menganalisis sesuatu secara bayangan, atau kita sebut abstract thinking itu. Jadi what will happen if you do that gitu. Apa yang akan terjadi kalau kamu melakukan itu? Atau dia juga berpikir, kayak contoh nih pertanyaan dari anak saya. Dia sampai berpikir, kenapa sih anak-anak tuh nggak boleh main game? Padahal game itu kan sama kayak belajar bikin strategi dan fokus gitu. Menurut dia. Menurut dia, walaupun betul ya, maksudnya main game itu kan sebenarnya kita bikin strategi, belajar untuk fokus dalam jangka waktu yang cukup lama, dan juga belajar untuk ketepatan gitu. Misalnya game yang tembak-tembakan atau memilih warna itu kan ketepatan ya, ketepatan dalam penglihatan gitu, ketajaman penglihatan. Tapi mereka sudah berpikir ke situ, kenapa nggak dibolehin? Padahal sebenarnya aku banyak belajar nih dari sini. Nah itu kan butuh pemikiran yang dalam untuk bisa menganalisa ke situ bagi seorang anak gitu. Tapi itu gimana sih caranya kita ngebedain mana anak-anak yang benar-benar kritis sama yang asbun gitu loh, asal aja gitu dia merespon sesuatu gitu. Nah kalau seperti itu balik lagi dari bagaimana kita melihat jawaban-jawaban mereka. Kalau memang jawabannya terlihat ada isinya, ada analisisnya, dan ketika kita ajak bicara, mereka bisa mengikuti alurnya. Jadi ada fokus dan perhatian di sana. Artinya memang anak ini berpikir nih. Anak ini memikirkan sesuatu dan memang dia pengen mempelajari sesuatu. Benar-benar mau nanya yang butuh jawabannya. Kalau yang asbun biasanya memang mereka cukup nyeletuk terus pergi. Dikasih tahu ya udah nyeleneh aja gitu. Jadi dari sikap pun bisa kita nilai anak ini benar-benar kritis atau cuma mau ya cari perhatian mama papa aja gitu. Tapi sebenarnya apa sih itu yang memengaruhi pola pikir anak gen alpha gitu ya, sampai mereka tuh emang biasa spontan kayak gitu loh. Jadi tuh reaksinya random aja gitu. Iya betul sekali, karena sedari kecil mereka kan sudah hidup di era digital yang serba cepat, apapun serba instan, serba cepat. Jadi biasanya mereka mungkin butuh lebih banyak latihan untuk mengontrol diri, untuk lebih sabar, untuk menunggu giliran, untuk mengikuti aturan-aturan yang mungkin buat mereka ini aku nggak terbiasa diberikan aturan seperti ini nih, kenapa aku harus mengikuti gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin berbeda dari kebiasaan, karena otak mereka terbiasa berpikir cepat dan juga merespon dengan cepat, ya udah celetukan keluar. Dan di satu sisi semakin mereka berani untuk berbicara kepada orang tuanya, menyampaikan pemikiran kepada orang tuanya, senyeleneh apapun, sebenarnya itu menandakan bahwa hubungannya itu sudah hangat. Positifnya begitu ya, mama papa ya. Positifnya, tapi kadang kan pernah juga ya, mungkin mama atau papa di rumah nih ya, pernah ngalamin kayak misalkan lagi ngingetin anak, terus tiba-tiba anaknya ngejawab, kurang lebih kayak gini nih, kemarin mama gini gitu, kayak ngebalikin omongan orang tua gitu. Sebenarnya di situ satu sisi kadang tuh kita sebagai orang tua ngerasa, iya juga ya, oh ini udah kritis nih anak nih. Tapi sebenarnya kalau misalkan di posisi kayak gitu, kalau Mbak Alexa sendiri tuh pernah ngalamin nggak? Sebelumnya aku tanya dulu. Iya pernah. Kok aku nggak boleh main handphone? Papa aja pulang main handphone, mama juga main handphone. Ada perkara handphone ya. Iya, Ini kayak di rumah-rumah lagi ngeliat kejadian gitu yang hal yang kejadiannya sama. mirip kan pasti ya. Ya, jadi memang kalau seperti itu biasanya kita tetap memberikan contoh juga. Jangan dari kitanya nyuruh mereka nggak boleh megang handphone atau nggak boleh nonton sesuatu video-video yang singkat-singkat yang menyenangkan buat mereka itu.
Tapi kita pun juga mencontohkan bahwa mama papa pakai handphone itu untuk bekerja loh atau untuk belajar. Jadi tontonan yang mama lihat dan papa lihat pun yang punya sisi informasi yang luas gitu, ada sisi edukatifnya juga dan bermanfaat, bukan sekedar hanya lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya boleh, tapi mungkin cuma sekitar 10 menit kamu boleh nonton. Di luar itu ya berikan tontonan-tontonan yang sehat, seperti itu. Anak-anak ini paling gampang kalau diajarin pakai analogi. Jadi contoh misalnya, kamu bayangin otak kamu adalah sponge. Kalau misalnya sponge ditaruh di air kotor, sponsnya jadi gimana? Meresap air kotor kan. Tapi kalau sponsnya ditaruh di dalam air yang warna-warni nih. Pertama kita tetesin merah, terus kedua kita tetesin kuning, ketiga tetesin macam-macam. Sponsnya jadi warna apa? Jadi warna-warni gitu. Dia akan bilang seperti itu. Nah, otak kamu pun seperti itu. Kalau kamu kasih sesuatu yang mungkin istilahnya sekarang brain rot ya, maka ya kayak spons kotor itu. Tapi kalau misalnya kamu banyak membaca, banyak lihat pelajaran-pelajaran atau video-video edukatif yang menarik, maka otak kamu akan lebih berwarna, wawasan kamu akan lebih luas begitu. Berarti kalau aku perhatikan critical thinking itu berarti sebenarnya berangkat dari obrolan di rumah ya. Baik itu peraturan atau sesuatu yang emang konsisten dulu ya. Makanya kadang-kadang anak jadi mengkritisi itu ketika itu nggak sesuai sama aturan yang ditetapin di awal. Bener nggak sih Mbak kayak gitu? Betul. Dan di satu sisi mereka udah terbiasa ngungkapin. Kalau kita dulu kan mamanya boleh, anaknya nggak boleh, ya udah kita telan aja, kita diem aja. Nggak berani ya, nggak berani kita aja. gitu kan. Kayak ngeluarin pendapat kayak gitu nggak berani, tapi mereka sekarang berani. Tapi berarti kan mereka mempelajari apa yang disepakati di rumah ya. Nah yang sulit berarti ketika orang tua itu nggak punya aturan yang jelas ya, maka si anak jadi lebih sering mengkritisi orang tuanya, malah jadi kebalik gitu. Bener nggak sih kondisi-kondisi kayak gitu umum kan ya berarti? Bener, apalagi sekarang suka ngebandingin sama teman-temannya. Nah, kok temanku boleh, aku nggak boleh gitu kan? Atau mungkin kok temanku bisa beli ini, aku kenapa nggak boleh beli ini gitu? Atau paling sering misalnya kita pengen nyiapin makanan-makanan sehat, mama papa kan pasti nyiapin kayak snacknya itu buah-buahan, makan siangnya pun yang penuh dengan protein, yang sehat, yang ada seratnya. Tapi dilalah ketika sekolah temennya ada yang bawa, mohon maaf, mie instan pakai telur gitu kan. aromanya lebih menarik. Iya, aromanya udah menarik kan. Pasti kan gimana nih? anak-anak pasti komplain gitu. Kenapa kok temanku boleh bawa itu, aku kok nggak boleh, seperti itu. Nah, itu sih salah satu kesulitannya. Kadang-kadang dari kitanya pun juga karena aturannya mungkin kurang jelas. Tapi dari sisi lain pun juga dari luar banyak yang bikin seorang anak tuh membandingkan sesuatu dan mengkritisi aturan kita gitu. Mungkin kalau kayak gini bisa ini kali ya, dari pas anak masih belum ketemu lingkungan luar, kita udah lebih ngejelasin lagi kali ya tentang pemahaman, misalkan kayak makan sehat, kenapa kita harus membiasakan makan sehatnya itu, terus kayak misalkan kenapa harus tidur siang, kan itu perkara-perkara yang sering pertentangan sama anak kecil. Pengalaman nih kayaknya nih Mbak, pengalaman pribadi ya. Iya, nah itu mungkin harus dijelasin di awal sebelum anak ketemu lingkungan luar juga kali ya Mbak Alexa. Betul, tapi walaupun begitu ya tetap harus siap hatinya mama papa untuk menerima pertanyaan-pertanyaan kritis, karena nggak semua anak bisa langsung menerima walaupun udah kita bekali pengetahuan segitunya tentang kesehatan, manfaat tidur, manfaat makan yang sehat. Bisa jadi ketika ketemu temen, kan sekali-sekali boleh pertanyaannya muncul seperti itu. Temanku bawa, kenapa aku sekali-sekali nggak boleh bawa gitu, seperti itu. Kalau Mbak Alexa sendiri pernah ngalamin hal itu? Ngalamin itu juga. Kecil Yang besar. Kalau yang besar sudah mulai komplain seperti itu. Kok nggak boleh dibawain mie instan sih? Atau mie instan yang cup yang tinggal dipakein air gitu kan, seperti itu. Oke. Terus gimana sih Mbak caranya orang tua tuh bisa menstimulasi critical thinking tanpa membuat anak merasa diinterogasi? Karena kan biasanya anak sekarang tuh sensitif banget ya, sensitif sampai akhirnya responnya tuh cepet banget gitu melalui kata-kata mereka. Itu tuh gimana tuh Mbak? Tergantung usianya ya. Kalau usianya masih mungkin di bawah 7 tahun, itu kan anak-anak masih lebih banyak belajar secara konkret. Jadi dia harus ngalamin dulu. Nah, di situ memang peran kita untuk ngasih tahu,
udah ngasih tahu, lalu dibalikin ke pengalaman pribadi mereka. Kenapa sih harus tidur siang misalnya? Coba deh, kalau kamu tidur siang, perasaan kamu pas bangun tidur gimana? Kita lihat dulu nih sudut pandang mereka. Pas bangun tidur seger. Walaupun sebelum tidur aku harus pamitan sama temanku untuk pulang ke rumah, padahal aku masih pengen main gitu kan. Oke, rasanya nggak nyaman, rasanya sedih pisah sama temen. Tapi di rumah bobo, habis bobo bangun-bangun seger. Nah, tujuannya kamu tidur siang kan untuk istirahat. Pada saat kamu segar, artinya apa? Jadi kita buka sebuah diskusi gitu, Ya. supaya mereka juga menyadari secara tidak langsung bahwa apa yang mau kita ajarkan tuh muncul di pemikiran mereka sendiri jawabannya gitu. Jadi kita Seperti kayak itu. lagi memancing-mancing anak ya untuk Iya. dia terus mikir lagi kayak gitu ya proses Iya. stimulasi itu ya. Kalau sudah lebih besar dan kita tahu wawasan mereka sudah lebih luas, karena anak-anak zaman sekarang tuh pinter-pinter ya Mbak ya. Beda sama zaman teman-teman saya dulu kayaknya lebih wawasannya tuh jauh lebih luas sekali gitu. Nah, kalau kita tahu seperti itu mungkin di atas usia 3 SD ke atas boleh kita balikan. Menurutmu kenapa? Kalau dari sudut pandang kamu atau dari penilaian kamu, kenapa itu bisa terjadi? Jadi dibalikannya seperti itu tanpa harus dikasih tahu lebih detail seperti ketika dia masih lebih kecil gitu. Kita sekarang agak mundur ya ke anak yang lebih kecil. Jadi kayak sekarang kan lagi banyak berita tuh yang anak dititip di daycare gitu Oh ya. iya Mungkin itu tuh. usia-usia 3 tahun ke bawah gitu ya. Nah, 3 tahun ke bawah anak itu tuh nggak semuanya udah bisa berkomunikasi dengan baik karena kan pelafalan kata-kata atau nyusun kalimatnya itu masih cukup terbatas gitu kan. Gimana sih nge-stimul atau melatih komunikasi dan critical thinking anak supaya ketika ada hal bahaya yang terjadi dia bisa ngasih tahu orang tuanya. Bisa laporan ya. Iya. Oke, itu menarik sih Mbak, karena kan banyak kasus ya nggak enak gitu. Itu miris banget Iya, ngeliatnya. udah beberapa kali kayaknya terjadi hal yang nggak enak di daycare gitu. Jadi memang banyak mama papa yang mungkin harus menaruh anaknya, menitipkan anaknya ke sebuah daycare karena memang tidak ada support sistemnya gitu, karena memang sangat disayangkan seperti itu. Tapi kita bisa bantu anak kita untuk mengungkapkan apa yang mereka tidak suka di dalam daycare dengan permainan. Pertama-tama memang kita perlu lihat juga apakah anak ini terlihat lebih murung, moodnya berubah, atau ketika mau dibawa masuk ke daycare-nya udah mulai ada penolakan, walaupun memang tidak menjadi indikator utama ya, banyak anak-anak yang memang nggak mau sekolah atau nggak mau masuk ke daycare gitu. Tapi kalau makin dia ekstrim perasaan menolaknya, dan setiap kali pulang dari daycare juga kelihatan murung, itu tanda-tanda pertama. Yang kedua, kita bisa pakai gambar-gambar. Kita gambar lokasi denah daycare-nya, kita sebutin nama teman-temannya, mungkin bisa pakai boneka-boneka, lalu lihat apa yang terjadi, bagaimana dia akan memainkan bonekanya. Mungkin si A sama si B waktu kejadian di sekolah lagi main pukul-pukulan. Nah, di situ dia akan main pukul-pukulan tuh antara boneka yang mewakili si A dan si B. Lalu kalau ada kejadian nggak enak, niscaya sih anak ini juga pasti akan bilang kayak aku tiduran di sini nggak bisa bangun, misalnya seperti itu. Cuma kalau memang anaknya belum bisa berbicara seperti usia 2 tahun ke bawah, memang jauh lebih sulit. Kita harus lebih peka sama emosi dan perubahan dia gitu. Jadi kadang tuh dari mainan yang dia ilustrasikan itu jalan ceritanya yang mungkin belakangan dia alamin gitu ya. Biasanya. Oke. Terus memperkenalkan apa yang aman atau tidak untuk anak itu sendiri, itu kalau untuk usia 3 tahun ke bawah itu gimana yang lebih mudah Mbak Alexa? Sebenarnya kan bisa pakai boneka. Pakai boneka kita tunjukkan apa yang boleh, misalnya dari pertama apa yang boleh dilihat orang, apa yang bagian tubuh mana yang boleh dilihat, bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat, bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Lalu lebih jauh lagi, kalau di sekolah cuma boleh disentuh oleh siapa tahu kalau memang belum bisa membersihkan diri sendiri, dia kan harus dibersihkan oleh gurunya atau oleh Dibantu ya. Dibantu seperti itu. Tapi lebih jauh lagi, kalau misalnya kamu dipegangin seperti ini, kita tahan begini, kamu rasanya gimana? Gak enak ya udah. Kalau ada yang nahan kamu begini, kamu bilang mama ya.
kamu cerita apapun, mama akan lindungin kamu gitu. Jadi timbulkan perasaan aman bahwa apapun kamu boleh cerita. Apalagi kalau misalnya diberikan kalimat-kalimat seperti jangan ngomong mama. Nah, kalau ada orang bilang jangan ngomong mama, nanti aku marahin. Itu berarti tandanya kamu harus ngomong mama. Karena mama akan jadi jagoan untuk bisa lindungin kamu gitu. Dibikin analogi lagi Ya, gitu dibikin ya. sesuatu yang menarik biar dia ngeliat mamanya itu benar-benar safe space, safe personnya dia gitu. Nah, terus kalau misalkan ini terlepas dari laporan-laporan anak ya, kan biasanya kan kita pas pulang kerja ketemu anak banyak laporannya tuh ya kan. Terus kalau misalkan anak tuh mulai cerita hal yang nggak masuk akal atau ngawur gitu, gimana sih sebaiknya kita nih sebagai orang tua ngerespon anak kita gitu? Contohnya kayak hal-hal ngawur yang datang dari sekolah tuh seperti yang dia pelajari dari teman-teman kah? Kayak misalnya Biasanya sih dari lingkungan dari sosial lingkungan ya, karena dia udah ya. main sama yang lain-lain ya. Iya Oke, kayak kayak gitu. misalnya kayak kata-kata kasar gitu yang kita nggak pernah ngajarin tiba-tiba dapet ya. Oke, paling sebelum kita eh, langsung marahin, kita tanya dulu, itu artinya apa? Karena banyak anak kecil misalnya menyebutkan satu kata atau satu kalimat, mereka nggak paham artinya apa gitu. Ternyata pandangan mereka itu artinya seru atau artinya cool gitu misalnya. Padahal mungkin maknanya sebenarnya berbeda. Kita baru jelaskan dulu. Lalu setelah dijelaskan, kita kasih pertanyaan ke dia. Menurut kamu kata atau kalimat ini tepat nggak diomongin ke orang lain, apalagi ke orang yang lebih dewasa gitu. Sampai dia punya pemikiran, iya sih sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kadang anak-anak itu ngomong satu kata dilontarin tapi dia nggak tahu artinya loh. Iya betul. Ya, Ya, pernah kita nemuin tanya kayak dulu. gitu nggak? Iya betul. Jadi selalu mereka dapat kata baru. Kadang-kadang artinya yang di pikiran mereka tuh masih sangat ini ya, sangat naif banget gitu. Oh ternyata dia nggak ngerti kata ini, dia Nggak pakai ngerti, iya. itu gitu. Dia pakai buat ngeledekin temennya, padahal dia nggak, buat memuji temennya, padahal itu sebuah ledekan gitu Iya, kan. iya ya. Jadi kadang dia mungkin dengar temannya meneriaki itu ke yang lain tanpa tahu maknanya, terus Iya. dia pakai itu di rumah untuk manggil misalnya adiknya kah atau mungkin mbak di rumah gitu. Iya, benar, Jadi kayak benar. pas kita tanya ternyata Nggak tahu nggak artinya. tahu artinya. Jadi emang sebegitunya ya, maksudnya emang dunia anak-anak ya polos aja gitu kan. Nah terus kan kadang-kadang mama mungkin suka ngerasa ya kalau misalkan kita lagi capek atau kita fokus pada satu hal gitu ya, itu kadang-kadang indera pendengaran kita tuh suka menurun kualitasnya, bener nggak sih? Ya nggak sih? Misalkan lagi baca gitu kan, kadang tuh kuping kita suka kurang mendengar gitu, terus anak-anak tuh manggil atau ngomong cerita kayak nggak kedengeran aja gitu. Nah sementara bahaya nggak sih kalau misalkan kita terlalu sering mengabaikan si kecil gitu? Oke, sebenarnya sih kalau konteksnya nggak kedengeran, kita nggak bisa bilang itu langsung pasti berbahaya. Namanya juga kalau mama, siapa sih orang tua yang mungkin atau mama papa yang nggak seneng ngobrol sama anaknya. Itu kan suatu momen yang sangat indah yang nggak akan bisa keulang ketika mereka udah gede ya. Jadi pada saat mama atau papa mungkin lebih harus fokus ke satu hal, entah lagi baca sesuatu yang penting atau lagi ngerjain sesuatu, mau nggak mau kan mereka jadi nggak bisa dengar. Karena susah sekali untuk membagi fokus gitu. Jadi lebih baik kita bilang ke si anak, nanti dulu ya ngomongnya, tunggu mama selesai nanti kita ngobrol, dan benar-benar sediakan waktu yang berkualitas untuk menjawab dan mengajak berpikir anak kita tentang pemikiran dia yang kritis ini. Tapi kalau memang sengaja diabaikan, jelas itu suatu hal yang berbahaya. Berbahaya dalam bentuk anak akan merasa aku tuh kurang berharga atau aku tidak sepenting itu bagi mama papa aku, sampai mereka tuh nggak mau ngedengerin aku gitu, seperti itu. Iya, Lebih betul. baik kita kasih tahu kalau memang lagi capek. Jadi misalnya udah bener-bener capek, udah 2 jam ngedengerin dia ngomong terus gitu kan, anak tuh entah kenapa nggak ada capek-capeknya. Lebih baik kita bilang, mama mau ngeteh dulu ya, mama capek banget sebentar ya, nanti kita ngobrol lagi. Mama istirahat dulu ya, Mama gitu ya. istirahat dulu itu, atau kamu kerjain PR dulu, nanti kita malaman ngobrol lagi ya. Mama pengen ngelakuin hal lain dulu, mama pengen berkebun dulu, atau misalnya mau sholat dulu, seperti itu. Ya, mungkin kalau aku geser sedikit konteksnya, kayak misalkan ada orang tua yang mungkin suka ngobrol sama anak, tapi ada juga orang tua yang lebih memilih gadgetnya, handphonenya. Terus-terusan aja kayak dia belum bisa ngontrol
adiksi sama gadgetnya gitu. Iya. Nah kan ada tuh orang tua yang kayak gitu. Nah itu kira-kira berarti berbahaya ya ketika kita sebagai orang tua nih lagi di rumah lagi sama anak, tapi lebih suka main handphone daripada ngajak anak main gitu. Berarti anak merasa terabaikan, itu bahaya juga berarti buat si kecil ya. Betul, untuk perkembangan dia di masa depan, dia tidak terbiasa terstimulasi emosinya. Empati dia jadi lebih dingin, karena mereka nggak bisa ngelihat kapan aku boleh ngajak ngomong orang, kapan tidak. Dan yang nomor 2, yang tadi, aku merasa tidak cukup berharga untuk orang tua aku sampai mau ngedengerin aku. Emang aku nggak sepenting itu ya? Sama yang ketiga, mereka jadi nggak terbiasa ngungkapin pikiran mereka. Ya udah, kalau ada pikiran apapun, ada bahaya apapun yang mereka mau ungkapin, mereka simpen sendiri. Karena mereka pikir, mama papa nggak mau dengerin juga kok. Gitu. Berarti bisa pengaruh sampai ke ruang sekolah juga ya, maksudnya kayak ruang belajar mereka di sekolah. Kayak misalkan aturan dia berani bertanya, aturan siapa yang berani jawab, dia tunjuk tangan, dia jadinya kayak pengaruh juga, kurang percaya diri kayak gitu juga bisa berarti. Iya, ketika mereka merasa nggak penting dan tidak berharga, jelas kepercayaan dirinya kan akan menurun. Jadi mereka merasa, apalagi kalau memang orang tua yang lebih sibuk sama dunianya sendiri ya, dalam artian yang nggak terlalu suka ngobrol sama anak, pasti kan ada muncul jawaban-jawaban atau respon yang ketus. Udah sih, udah mama nggak mau denger lagi, capek gitu kan, misalnya begitu. Nah mereka jadi berpikir kalau ngomong sesuatu atau ngungkapin sesuatu, orang bisa marah nih, jadi mendingan aku diem aja gitu. Memang kan dari masa ke masa setiap anak itu gayanya emang banyak ya. Iya. Ya kan di setiap generasi itu ada khas-khasnya masing-masing. Tapi mungkin yang terkenal kalau Gen Alpha ini memang jago ngomong gitu ya, atau mungkin celotehannya itu memang ada aja gitu. Nah dari Mbak Alexa nih, untuk mama papa di rumah, apa pesan utama untuk orang tua agar bisa menyikapi gaya komunikasi anak Gen Alpha yang seperti itu? Oke, jadi walaupun kita perlu menghadapi, kadang-kadang mungkin kalau lagi timbul pertanyaan-pertanyaan yang agak membingungkan, agak terlalu kritis, kita pun akan kewalahan dan kelelahan ya ngadepin pertanyaan itu. Cuma percayalah bahwa mereka itu memang lagi belajar. Otak mereka yang kecil ini lagi mengembangkan dirinya untuk bisa dapat sebuah informasi yang nantinya mereka akan pakai nih di masa depan. Jadi walaupun kita capek, tetap kalau bisa sediakan waktu untuk berdialog dan berdiskusi sama mereka supaya mereka merasa dapat jawaban dari orang tuanya gitu. Oke, seru banget. Ternyata ngomongin soal anak Gen Alpha nggak ada habisnya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Alexa Sama-sama. sudah datang ke Pop Mama Talk hari ini. Buat mama dan papa yang sudah menonton tayangan ini, terima kasih banyak. Jika tadi ada yang ketinggalan infonya, mama dan papa bisa baca artikel lengkapnya di popmama.com. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow terus media sosial popmama.com. Sampai jumpa!